Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan Waalaikumsalam. mempresentasikan hasil dari analisis ekstensi sampling plan dalam quality control. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Hafal Arifin dengan NPI 043. Perkenalkan nama saya Fatur Rahman Jamil, nomor NIM 15. Nama saya Putra Radiansa dengan NIM 59. Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama Muhammad. saya Muhammad Ildan Apriansyah dengan NIM 62. Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Fazri dengan NIM 60. Catatan eksistensi sampling plan dalam quality control. Metode eksistensi sampling ini dapat digunakan jika jumlah lot minimal 5.000 unit dalam satu kali order. Oke, pengertian ekstensi sampling plan dalam quality control. Ekstensi Ekstensi sampling plan dalam quality control adalah metode pengendalian mutu yang digunakan untuk menentukan apakah suatu lot atau kelompok produk dapat diterima atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan sampel tertentu. Metode ini dilakukan dengan mengambil sebagian produk secara acak untuk diperiksa kualitas sehingga perusahaan tidak perlu melakukan inspeksi 100% pada seluruh produk. Ekstensi sampling digunakan untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga, namun tetap mampu menjaga kualitas produk agar sesuai dengan standar yang diterapkan. Jenis ekstensi sampling plan. Secara umum, jenis ekstensi sampling plan dapat dibagi berdasarkan dua kategori utama. Satu, berdasarkan karakteristik data yang diukur. Dua, berdasarkan jumlah tahapan pengambilan sampel. Satu, berdasarkan karakteristik data atau sifat kualitas. A. Sampling atribut, attributes sampling plan. Metode ini digunakan jika karakteristik kualitas dinilai secara kualitatif, benar atau salah, bagus atau cacat, lolos atau gagal. Atau dengan menghitungkan jumlah cacat pada produk. Cara kerja, sampel diambil lalu dihitung berapa produk yang cacat atau defect. Jika jumlah cacat melebihi angka batas yang ditentukan eksistensi number, maka seluruh lot ditolak. Kelebihan lebih mudah, cepat, dan tidak memerlukan alat ukur yang rumit. Contoh, memeriksa apakah jahitan pada gorden lepas atau tidak, atau menghitung jumlah gorden pada permukaan produk. B. Sampling variable, variable sampling plan. Metode ini digunakan jika karakteristik kualitas diukur secara kuantitatif dalam skala kontinu menggunakan angka atau satuan ukur. Cara kerja, karakteristik sampel diukur, misal berat, panjang, kekuatan ditarik. Nilai rata-rata standar deviasi dari sampel tersebut kemudian dihitung untuk menentukan apakah lot diterima atau ditolak. Kelebihan, memberikan informasi yang jauh lebih akurat dibandingkan dengan sampling atribut sehingga ukuran sampel atau sampel size yang dibutuhkan jauh lebih sedikit. Contoh, mengukur diameter poros mesin dalam milimeter atau menguji daya regang material teknik. Satu, berdasarkan tahapan pengambilan sampel. A. Sampling tunggal, single sample plan. Ini adalah jenis yang paling sederhana, yang paling sering digunakan untuk keputusan menerima atau menolak lot diambil hanya berdasarkan satu kali pengambilan sampel. Notasi ditentukan oleh N atau ukuran lot. N kecil ukuran sampel dan C kecil adalah angka penerima atau maksimal cacat. Cara kerja, ambil sampel sebanyak N kecil jika jumlah cacat D lebih kecil daripada C, lot diterima. Jika D lebih besar daripada C, lot ditolak. Sampling Oke, ganda saya atau Oke, udah lanjut. double Eh, sampling plan. Metode ini memberikan kesempatan kedua bagi lot hasilnya meragukan. Pada pemeriksaan pertama, keputusan bisa diambil pada sampel pertama atau jika belum jelas, dilanjutkan sampai ke dua. Cara kerja, satu,
ambil sampel pertama N1. Jika jumlah cacat sangat kecil, lot langsung diterima. Jika cacat sangat besar, lot langsung ditolak. 2. Jika jumlah cacat berada di area abu-abu di antara batas terima dan tolak pertama, ambil sampel kedua atau N2. Gabung 3. Gabungkan hasil akhir sampel pertama dan kedua untuk mengambil keputusan akhir. C. Sampling jamak multiple sampling plan merupakan pengembangan dari rencana sampling ganda ke double sampling plan, di mana diperlukan lebih dari 2 kali pengambilan sampel untuk mencapai suatu keputusan. Keuntungan dari metode sampling jamak adalah ukuran sampel yang digunakan lebih kecil. C. Sampling sequential sampling plan merupakan pengembangan dari lebih lanjut dari sampling jamak, di mana item dipilih dari suatu lot per satu. Setelah setiap item diperiksa, akan dibuat keputusan apakah lot diterima atau ditolak, atau perlu dilakukan pengambilan unit berikutnya untuk diperiksa. Yuk, lanjut. Kurva karakteristik operasi atau OC curve adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara persentase cacat produk dengan peluang suatu lot diterima. Kurva ini digunakan untuk menilai efektivitas acceptance sampling dalam membedakan lot baik dan lot buruk. Semakin kecil tingkat cacat, maka peluang lot diterima semakin besar. Sebaliknya, semakin besar tingkat cacat, peluang long diterima akan semakin kecil. Ukuran sampel yang lebih besar membuat kurva semakin curam sehingga deteksi produk cacat menjadi lebih akurat. Sampling penerimaan dengan ukuran sampel. Sampling penerimaan dengan ukuran sampel menjelaskan bahwa ukuran sampel sangat mempengaruhi tingkat sensitivitas dan ketelitian dalam proses inspeksi kualitas. Semakin besar ukuran sampel yang digunakan, maka kemampuan sistem dalam mendeteksi produk cacat akan semakin tinggi sehingga peluang lot berkualitas buruk diterima menjadi lebih kecil. Hal ini ditunjukkan oleh kurva OSI yang semakin curam dan lebih sensitif terhadap perubahan kualitas produk. Sebaliknya, jika ukuran sampel terlalu kecil, maka sistem sampling menjadi kurang akurat karena lot yang memiliki banyak cacat masih dapat diterima. Meskipun ukuran sampel yang besar memberikan hasil inspeksi yang baik, biaya dan waktu pemeriksaan juga akan mengikat. Oleh karena itu, perusahaan harus menentukan ukuran sampel yang seimbang antara efisiensi biaya dan tingkat inspeksi kualitas. Ini adalah contoh sampling penerimaan dengan ukuran sampel. Ukuran sampel 20, probabilitas penolakannya 4,20%. Untuk sampel yang 40, probabilitas penolakannya 87%. Ukuran sampel yang 60, 95,20%. Sensitivitas sampling penerimaan. Sensitivitas dalam sampling penerimaan atau acceptance sampling plan merujuk pada seberapa peka atau responsif sebuah rencana sampling dalam membedakan antara lot produksi berkualitas baik dan lot produksi yang berkualitas buruk. Sebuah rencana sampling dikatakan memiliki sensitivitas yang tinggi jika ia mampu meloloskan lot yang memenuhi standar dengan probabilitas tinggi, sekaligus mendeteksi dan menolak lot yang cacat dengan probabilitas yang tinggi pula. Lanjut. Kemiringan kurva odds, steepness of the curve. Sensitivitas sensitivitas sebuah rencana sampling paling mudah dilihat dari bentuk kemiringan, kecuraman, kurva odds. Pertama, kurva lebih tegak atau curam, sensitivitas tinggi. Jika kurva menurun dengan sangat tajam, artinya perubahan kecil saja
pada persentase cacat lot akan mengubah keputusan secara drastis dari pasti diterima menjadi pasti ditolak. Inilah ini adalah kondisi ideal karena rencana sampling sangat peka dalam menyaring kualitas. Yang kedua, kurva lebih landai, sensitivitas low. Jika kurva landai, rencana sampling kurang sensitif. Artinya, lot dengan kualitas yang agak buruk masih memiliki peluang yang lumayan besar untuk lolos pemeriksaan. Parameter yang mengendalikan sensitivitas. Sensitivitas yang tidak secara Sensitivitas tidak terjadi secara acak, melainkan dikendalikan oleh dua parameter utama saat Anda merancang sampling plan. Yang pertama, ukuran sampel. Semakin besar jumlah sampel yang diambil dari sebuah lot, semakin sensitif kurva tersebut. Menambah ukuran sampel akan membuat kurva odds menjadi lebih tegak atau mendekati kondisi sampling ideal. Yang kedua, angka penerimaan. Menurunkan nilai menurunkan nilai toleransi jumlah cacat maksimal akan menggeser kurva ke arah kiri, yang berarti membuat rencana sampling menjadi lebih ketat dan lebih sensitif dalam menolak cacat sekecil apapun. Hubungan sensitivitas dengan dua jenis resiko. Tingkat sensitivitas sampling penerimaan selalu berkaitan dengan keseimbangan antara dua risiko statistik, yaitu yang pertama risiko produsen, kesalahan tipe 1, peluang menolak lot yang sebenarnya berkualitas baik atau sesuai tingkat acceptable quality level atau AQL. Jika rencana sampling terlalu ketat, resiko produsen akan meningkat karena produk yang sedikit meleset dari standar langsung ditolak. Yang kedua, resiko konsumen. Kesalahan tipe 2. Peluang menerima lot yang sebenarnya berkualitas buruk atau berada pada tingkat lot tolerance preference defective atau LTPD. Jika rencana sampling kurang sensitif atau terlalu longgar, resiko konsumen akan membengkak karena banyak produk cacat yang lolos ke tangan pelanggan. Ini contoh sensitivitas sampling penerimaan. Ada tiga faktor utama dalam sampling penerimaan. Hal satu, kemiringan kurva. Hal dua, parameter yang mengendalikan sensitivitas, yaitu N dan C. Hal ketiga, hubungan sensitivitas dengan dua jenis resiko. Lanjut. Resiko resiko produsen dan resiko konsumen. Resiko produsen atau producer risk adalah resiko ketika lot yang sebenarnya berkualitas baik justru ditolak oleh sistem sampling. Risiko ini disebut sebagai kesalahan tipe 1 dan dapat merugikan produsen karena menyebabkan biaya tambahan seperti inspeksi ulang, pengembalian produk, atau keterlambatan pengiriman. Semakin ketat sistem sampling yang digunakan, maka risiko produsen akan semakin besar. Sedangkan risiko konsumen atau consumer risk adalah risiko ketika lot yang sebenarnya berkualitas buruk justru diterima oleh sistem sampling. Risiko ini disebut sebagai kesalahan tipe 2 karena produk cacat dapat lolos ke tangan konsumen. Jika risiko konsumen terlalu tinggi, maka kualitas produk yang diterima pelanggan menjadi tidak terjamin dan dapat menurunkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Next. Implementasi di industri manufaktur Indonesia. Penerapan absences sampling di Indonesia menunjukkan pola yang menarik, sekaligus menggambarkan tantangan nyata di lapangan, seperti contoh sebagai berikut. Perusahaan garmen berorientasi ekspor, kawasan industri sekarang dan pasuran umumnya menggunakan standar ANSI atau ASQ Z1.4 untuk inspeksi atribut dengan EQL 2,5 atau 4,0. Sektor otomotif produsen komponen tier 1 dan 2 yang memasuk Astra, Toyota, dan Honda diwajibkan menerapkan sampling plan yang ketat dan sering kali menggunakan tingkat inspeksi yang lebih ketat. The net inspection setelah ada riwayat ketidaksesuaian dari pemasok tertentu. Next.
Contoh studi kasusnya, salah satu PT Putrajaya Abadi yang sangat bergantung pada sistem pengendalian mutu basis uptime sampling adalah industri komponen otomotif. Studi kasus berikut diambil dari simulasi proses incoming quality control pada perusahaan manufaktur brake pad kendaraan roda 4 yang memasok produk ke perusahaan perakitan otomotif nasional. Industri ini dipilih karena memiliki karakteristik pengendalian mutu yang kompleks, karena melibatkan inspeksi atribut dan variabel, serta menggunakan metode single sampling dan double sampling. Perusahaan menerima satu lot brake pad ampas rem sebanyak 10.000 unit dari supplier. Produk ini merupakan komponen kritis kendaraan, sehingga kualitas harus dijaga dengan sangat ketat. Jika produk cacat lolos ke konsumen, maka dapat menyebabkan penurunan performa pengereman kendaraan dan membahayakan keselamatan pengguna. Dalam proses incoming inspection, perusahaan menetapkan dua karakteristik mutu, yaitu karakteristik atribut, retak permukaan, goresan, cacat finishing, deformasi produk, karakteristik variabel, ketebalan brake pad, kekerasan material, tingkat keausan. Perusahaan menerapkan ANSI atau QZT4 General Inspection Level 2 untuk sampling atribut dan variabel. Parameter kualitas yang digunakan EQL minor 4%, major 2,5%, dan critical 0%. LTPD-nya 8%, resiko produsen 5%, resiko konsumen 10%. Alur proses inspeksi perusahaan ada sebagai berikut. Supplier, incoming, absence sampling, produksi, final inspection, customer. Yang diketahui, lot sebanyak 10.000 unit. EQL-nya minor 4,0, major 2,5, critical 0,0. Oke, next. Pertama-tama kita tentukan banyaknya sampelnya terlebih dahulu. Untuk banyak lotnya sebanyak 10.000 unit, berarti di antara 3.201 sampai 10.000. Dengan general inspection-nya level 2, maka ketemu L. Terus kategori, jenis, dan deskripsi defek dampak terhadap produk, tingkat resiko keputusan sebagai berikut. Oke, next. Berikut merupakan cara sampling tunggalnya. L sebanyak 200 sampel dengan kritikal 0,0, terus 2,5 untuk major, untuk minor 4,0. Dengan 0 untuk kritikal diterima, 1 ditolak. Untuk major 10 diterima, 11 ditolak. Minor 4,0, 14 diterima, 15 ditolak. Next. Sampling tunggal atribut single sampling. Ini sampelnya sebanyak 200 sampel dan yang diketahui kritikal 0,0, jumlah cacatnya 0, major 2,5, jumlah cacatnya 1, minor 4,0, jumlah cacatnya 3. Keputusan berdasarkan sampel yang diambil dengan jumlah 200 unit ditentukan kritikal sama dengan 0, major 1, minor 3, maka diputuskan lot diterima. Oke, next. Sampling tunggal variabel dengan jumlah sampel sebanyak 200 unit. Dengan kritikal jumlah cacat 0, major 2,5, jumlah cacat 4, minor dengan jumlah cacat 4, keputusan berdasarkan sampel yang diambil dengan jumlah 200 unit ditemukan kritikal sama dengan 0, major sama dengan 4, minor sama dengan 4, maka diputuskan lot diterima. Next.
Sampling variabel ganda. Kita tentukan jumlah sampelnya terlebih dahulu dengan L, maka 0,0 tahap 1 0 diterima, terus 2,5 tahap 1 5 diterima, dan tahap 2 12 diterima. Terus minor 4,0 tahap 1 7 diterima, tahap 2 18 diterima. Oke, next. Sampling variabel ganda atribut dengan jumlah sampel sebanyak 125. Dengan kritikal jumlah cacatnya 0 pada tahap 1, pada tahap 2 jumlah cacatnya 0. Major jumlah cacatnya 2 pada tahap 1, dan pada tahap 2 jumlah cacatnya 2 pada tahap 2. Minor 4,0 dengan jumlah cacat 1 pada tahap 1 dan 1 pada tahap 2. Berdasarkan hasil di atas, pada sampel tahap 1 masih ditolak karena belum sesuai kriteria. Pada tahap 2 jenis cacat kritikal sama dengan 0. Major lebih kecil dari 13 maka diterima. Minor lebih kecil dari 19 maka diterima. Jadi total 150 sampel dari tahap 1 dan 2 dinyatakan lo diterima. Next. Sampling ganda variabel dengan jumlah sampel sebanyak 125 unit. Dengan kritikal sebanyak jumlah cacatnya sebanyak 0 pada tahap 1 dan pada tahap 2 jumlah cacatnya 0. Major jumlah cacatnya 3 pada tahap 1 dan pada tahap 2 jumlah cacatnya 3. Minor jumlah cacatnya 2 pada tahap 1 dan 2 pada tahap 2. Berdasarkan hasil di atas, pada sampel tahap 1 masih ditolak karena belum sesuai kriteria. Pada tahap 2 jenis cacat kritikal sama dengan 0. Major lebih kecil dari 13 maka diterima. Minor lebih kecil dari 19 maka diterima. Jadi total 150 sampel dari tahap 1 dan 2 dinyatakan lo diterima. Next. Oke, oke. Kesimpulan. Acceptance sampling merupakan metode pengendalian mutu yang digunakan untuk menentukan apakah suatu lot produk diterima atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan sampel. Salah satu alat yang penting dalam metode ini adalah kurva OC yang digunakan untuk melihat hubungan antara tingkat cacat produk dan peluang lot diterima. Ukuran sampel sangat mempengaruhi sensitivitas sistem sampling, di mana sampel yang lebih besar mampu mendeteksi cacat dengan lebih akurat. Dengan acceptance sampling juga terdapat risiko produsen dan risiko konsumen yang harus diseimbangkan agar keputusan kualitas tetap adil bagi kedua pihak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.